kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang beberapa macam sujud, yaitu yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud sahwi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama adalah pengertian dari sujud syukur, yaitu yang pertama arti dari sujud syukur yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur sering kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan membaca hamdalah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah menggunakan sujud syukur. Ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap pada lisan, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Yang selanjutnya, dasar hukum sujud syukur. Ada beberapa dasar hukum sujud syukur adalah sunnah. Bagaimana dengan hadirat Rasulullah sebagai berikut. An Abi Yabrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurru aw bushra bihi kharra sajidan syukrillahi, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang poin selanjutnya, sebab-sebab melaksanakan sujud syukur, yang adalah 1. Mendapatkan nikmat dari Allah. Maksudnya mendapatkan kabar yang menggembirakan, seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi, seisi rumah ternyata dapat menyelamatkan diri semua. Itu kita wajib bersyukur sujud syukur karena diberi keselamatan. Yang poin selanjutnya, tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kedua, berniat untuk bersujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanakallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya maha suci Allah, dari segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Yang keempat, duduk kembali, dan yang terakhir, salam. Hikmah dari sujud syukur tersebut yaitu 1. Orang yang mendapatkan nikmat kelebihan atau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh akan sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah SWT. Yang ketiga, rasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan hikmah dari Allah SWT dan selamat dari sisanya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Yang pertama, pengertian dari sujud sahwi tersebut, yaitu sujud yang dilakukan
dilakukan karena lupa dan ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca at-tahiyat akhir sebelum salam. Yang selanjutnya, dasar hukum sujud sahwi. Ada juga hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. An Abi Sa'id al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sakka ahadukum fi sholatihi falam yad'ikum salasan aw arba'an falyaqrahis syakka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajdatayn qabla an yusallima, yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang dia pilih. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang poin selanjutnya, sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan sholat setelah rukun sholat, seperti lupa melakukan rukuk, sujud, dan sujud. Yang kedua, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut atau bagi yang membiasakan doa qunut pada sholat subuh. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Yang poin selanjutnya, tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yaqum. Subhana man la yanamu wa la yaqum. Yang artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Yang poin selanjutnya, hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak lupa hanyalah Allah SWT. Orang yang berbuat salah, hilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Kemudian halnya ketika kita bersalah dengan orang lain, orang tua, guru, maupun teman harus segera meminta maaf kepada yang disalahi tadi. Yang terakhir, sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Yang B, yang poin selanjutnya, dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah merupakan sunnah, bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adi bin Umar an-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u alaina Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika membacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga,
Sebab-sebab sujud tilawah. Sebab sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca untuk atau mendengarkan bacaan Al-Quran melakukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 206, Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 42, surat Al-Isra ayat 109, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Furqan ayat 60, surat Maryam ayat 58, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada 15, tapi saya sebutkan hanya beberapa saja. Nanti bisa dibaca. Yang selanjutnya syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang selanjutnya yaitu rukun sujud tilawah. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali yang diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, yang kelima salam. Yang selanjutnya adalah tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada dua macam, yaitu satu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud satu kali. Pada saat sujud membaca doa sebagai berikut: sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Selanjutnya duduk sunat dan salam. Yang kedua sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melakukan sholat kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pembelajaran diakhiri, sebaiknya kita berdoa hafalkan majelis terlebih dahulu.